Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila Pusparini. Nomor pokok mahasiswa 20111000214. Fakultas Tarbiyah, mata kuliah Budaya Nasional Indonesia. Di sini saya akan membahas materi tentang wujud akulturasi kebudayaan agama Islam di Indonesia. Akulturasi merupakan suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Proses akulturasi melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Banyak hal yang terpengaruh pasca masuknya Islam ke Indonesia, mulai dari bangunan-bangunan, seni budaya, dan sastra hingga upacara. Yang pertama, seni bangunan. Seni arsitektur Islam yang menunjukkan akulturasi dengan budaya pra-Islam, antara lain makam dan masjid. Keduanya menunjukkan bentuk-bentuk akulturasi dengan kebudayaan setempat sebelumnya, yaitu kebudayaan prasejarah Hindu dan Buddha. Bentuk seni arsitektur yang lain seperti keraton, benteng, dan lain-lain. Yang kedua yaitu seni budaya. Terdapat seni tari di Indonesia yang mendapat pengaruh dari Islam. Yang pertama, tari debus. Tari debus diyakini sebagai kesenian asli masyarakat Banten yang berkembang sejak masa-masa awal Islam, yaitu sejak masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Pertunjukan debus diawali dengan nyanyian atau ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran, serta salam sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, tari Sudati, berasal dari Aceh. Dalam tarian Sudati, para penari menyanyikan lagu tertentu yang isinya merupakan sholawat Nabi. Yang ketiga, tari Zapin. Tari Zapin berasal dari Arab, Persia, dan India sejak abad ke-13. Tarian ini bersifat edukatif atau menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islam melalui syair-syair lagu. Yang ketiga, seni sastra. Seni sastra berasal dari perpaduan sastra pengaruh Hindu-Buddha dan sastra Islam. Wujud akulturasi dalam seni sastra terlihat dari tulisan atau aksara yang dipergunakan, yaitu menggunakan huruf Arab Melayu atau Arab Gundul. Isi ceritanya juga ada yang mengambil hasil sastra yang berkembang pada zaman Hindu. Bentuk-bentuk karya sastra diantaranya A. Hikayat. Hikayat merupakan kisah perseorangan yang diangkat dari tokoh-tokoh terkenal yang hidup pada zaman itu. Karya ini merupakan pengaruh budaya Persia. B. Babat. Babat merupakan suatu karya sastra yang hidup dalam masyarakat tradisional dan lingkungan kebudayaan Jawa. Contohnya Babat Tanah Jawi. C. Suluk. Suluk merupakan kitab yang berisi ajaran tasawuf. Contoh, Suluk Sukarsa yang berisi tentang Ki Sukarsa yang mencari ilmu sejati untuk mendapatkan kesempurnaan. 4. Sistem kalender. Sistem kalender juga mengalami perubahan dengan masuknya Islam. Pada masa Hindu-Buddha digunakan sistem kalender dengan tahun Saka. Pada masa Islam digunakan sistem kalender atau penanggalan baru dengan sistem Hijriyah. Kalender Hijriyah diawali dengan bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. 5. Tradisi dan upacara. Merupakan perpaduan antara unsur-unsur lokal Hindu-Buddha dan Islam yang mengalami proses sinkretisasi. A. Tradisi ziarah. Tradisi ziarah kebiasaan masyarakat Islam untuk mengunjungi tempat-tempat keramat berupa makam, raja, atau orang-orang penting pada hari tertentu. B. Upacara. Upacara-upacara keagamaan sebagai wujud akulturasi dengan agama Islam yang sampai saat ini masih dilakukan adalah peringatan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Hari Raya Idul Fitri, dan Idul Adha.
Upacara grebek maulid di beberapa daerah biasanya disertai dengan membersihkan benda-benda keramat seperti keris, tombak, dan lain-lain. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.